Selamat kali, saya Dani Rahmati yang masih bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Ada juga rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, Suara Muslim Batu, dan Mitra Muslim turut menyimak ya melalui radio streaming. Saat ini juga turut menyaksikan di channel YouTube Suara Muslim TV. Malam ini Mitra Muslim dalam program Majelis Ilmu, insya Allah kita akan mendiskusikan salah satu tema yang menarik ya Mitra Muslim di dalam program Tibun Nabawi kerjasama dengan Tibun Nabawi Holistic Care. Nah, tema di malam hari ini Mitra Muslim tentang mencegah obesitas. Nah, di dunia Mitra Muslim saat ini sedang menghadapi masalah yang diam-diam menjadi wabah baru ya, yaitu obesitas. Data menunjukkan jumlah orang dengan kelebihan berat badan itu terus meningkat setiap tahunnya, bahkan tidak hanya pada orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja. Di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan Mitra Muslim, kalau yang sering disampaikan oleh Ustadz ada gaya hidup yang serba instan, aktivitas fisik yang minim, serta pola makan yang tidak terkontrol, ini menjadi pemicu utama. Yang lebih serius Mitra Muslim, obesitas bukan hanya soal penampilan, tapi pintu masuk berbagai macam berbahaya. Penyakit-penyakit lainnya, ada jantung, diabetes, dan gangguan-gangguan yang lainnya. Nah, bagaimana Mitra Muslim mencegah di obesitas? Malam ini insya Allah kita akan bahas lengkapnya bersama guru kita ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum Ustadz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Ustadz malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga beliau live TikTok di Tibun Nabawi Holistic Care Ustadz. Yeah. Alhamdulillah. Sekarang rutin Ustadz nih live TikTok di mana-mana Ustadz. Jadi untuk menampung para pendengar yang mungkin kesulitan untuk mengakses lewat YouTube atau streaming gitu. Jadi kan sekarang lagi eranya era TikTok, jadi kita ngikutin aja, yang penting siar edukasinya tersampaikan ke para pendengar. Gitu. Insya Allah sangat tersampaikan ya Mitra Muslim, kemudahan juga ya. Nah, cocok ini Ustaz temanya tentang mencegah obesitas. Pribun, monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang kesehatan, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabiin. Semoga kelak kita mendapatkan sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi mitra Muslim yang sekarang lagi diuji Allah dengan sakit, saya doakan semoga lekas sembuh, diberikan sehat walafiat seperti semula, dan bisa menjalankan aktivitas dan ibadah lebih giat lagi. Sekarang kita menginjak pada kajian kesehatan kita tentang obesitas. Kalau kita bicara obesitas, Mas, itu data dari data tahun 2024 jumlah pasien di Indonesia gitu yang sudah masa remaja, menginjak remaja, itu jumlah pasien yang mengidap obesitas itu 23,4%. Ya Allah. Jadi itu jumlah pasien obesitas di Indonesia. Kalau misalkan jumlah orang dewasa di Indonesia itu anggap aja sekitar 200 juta, jadi kurang lebih sekitar 40 sampai 50 juta orang di Indonesia itu yang mengalami obesitas. Banyak. Itu semua usia atau ada? Di atas 18 remaja. Masih muda jadi Ustaznya. Jadi tapi pun sekarang anak kecil pun juga sudah mulai obesitas. Iya, banyak. Tapi itu yang data yang 23,4 itu adalah data untuk orang dewasa yang udah 15 tahun ke atas, itu tuh 23,4%. Jadi kurang lebih ya sekitar 40 sampai 50 juta. Ya Allah. Jadi kalau yang sering saya singgung, kalau dulu itu gemuk itu kemakmuran. Kalau sekarang itu gemuk itu penyakitan. Jadi tanda-tanda penyakit yang lainnya itu akan selalu menyusul apalagi yang sudah usianya sudah mulai menginjak 40, udah usia 40 tahun, itu fungsi organ tubuh itu sudah mulai menurun. Itu secara kodrat, ini sudah kodrat. Jadi yang yang sudah usia 40 kok perilakunya, sehatnya tidak dirubah, ya udah tinggal nunggu nanti 40 50 itu ngunduh, istilah bahasa Jawa, ngunduh penyakitnya yang bermacam-macam.
Itu. Jadi makanya kalau yang sekarang sakit itu yang sudah di usia 40 nggih, intinya jangan ngimpi. Saya sering ngomong, jangan ngimpi bahwa kita nanti kan sembuh. Ini banyak yang kejadian di masyarakat itu kan gitu nggih. Jadi sudah tahu sakit, mereka itu kalau bahasa Jawa itu ngerem-ngerem atine dhewe. Oh, Jadi berusaha menghibur sendiri. Kalau sudah berbicara dengan penyakit itu nggak ada istilahnya penyakit sembuh sendiri. Penyakit tambah parah iya. iya. Karena apa? Itu nanti berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari, terutama pola makan, gitu. Nah, pola makan yang sekarang itu kan yang jadi masalah itu kan hampir semua dimasukkan. Nggak peduli itu sehat apa enggak. Yang terjadi adalah sampah di dalam tubuh kita, bukan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi sampah. Sampah ini kalau ditumpuk-tumpuk dengan perilaku yang tidak sehat, dengan tidak mau olahraga, terus habis makan, tidur dan sebagainya, itu yang membuat terjadi obesitas dan sebagainya. Jadi kalau sudah obesitas dan sebagainya, yang terjadi penyakitnya macam-macam, penyakit kayak diabetes, stroke, jantung, kanker, hipertensi, gangguan pernafasan banyak. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi makanya kalau yang sering saya sampaikan itu bahwa penyakit itu terjadi pada manusia itu istilahnya tidak ada ujuk-ujuk, ya. Ujuk-ujuk saya tidak mungkin. Pasti ada namanya hukum sebab akibat. Kalau di teori Cina itu ada namanya yin yang, ada teori keseimbangan. Jadi tubuh kita itu ada butuh keseimbangan. Keseimbangan apa? Perilaku, pola makannya juga harus diatur. Jadi jangan semua makanan itu dimasukkan semua. Karena makanan kita nggih, makanan yang sekarang kita makan dengan makanan yang kita makan 20 tahun kemarin, 20 tahun lalu, 40 tahun lalu itu udah beda. Kayak misalkan nasi ya, nasinya sama. Nasi sama namanya nasi, tapi kualitasnya udah beda. Oh, beda Ustaz. Beda banget. Beda banget. Jadi makanya kalau dari artikel yang saya pernah baca nggak ya, jadi nasi yang sekarang itu pestisidanya itu di ambang batas normal. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mengandung senyawa arsenik. Jadi racun yang dipakai untuk aktivitas itu nggak. Yang selanjutnya adalah mengandung senyawa timbal yang susah diurai dan sekarang kan sudah menjadi rahasia umum juga bahwa nasi sekarang kan rata-rata juga suka pakai pemutih. Jadi nasi yang putih-putih malah laku kan? Iya, justru kayaknya apa ya istilahnya Ustaz ya, bersih atau apa Oke, gitu. jadi itu. Jadi makanya kalau dari ilmu yang pernah saya pelajari tiap hari itu kita memasukkan 86 racun, Mas. Ya Allah. 86 racun. Nah, itu kalau tidak pernah kita buang, kita simpan aja yang terjadi penyakit. Jadi makanya sekarang penyakit aneh-aneh kayak stroke udah menjadi kebiasaan di umum masyarakat, kanker juga segitu, gagal ginjal juga gitu, penyakit jantung manusia. Jadi karena apa? Perilaku orang sekarang itu makannya enak, tidak mau gerak. Itu yang terjadi apa? Adalah tubuhnya melares pada sekarang. Tapi banyak orang itu yang menganggap masih apa Ustaz ya, sepele gitu Ustaz ya, ketika berat badan naik itu Ustaz. Justru tapi Ustaz tadi mengatakan bahwa ada potensi-potensi penyakit di dalamnya yang banyak Ustaz. Banyak banget. Jadi kalau nanti ada salah satu yang paling kelihatan adalah diabetes. Pada podcast sebelumnya sudah sering saya sampaikan adalah diabetes itu kalau di medis itu adalah ibu dari segala penyakit. Ibunya penyakit diabetes, gula. Itu. Apakah tubuh kita butuh gula? Butuh kita untuk energi butuh. Tapi kebanyakan gula merusak semuanya. Makanya kan kemarin pada podcast yang sebelumnya, kemarin gagal ginjal itu salah satu penyebabnya adalah kadar gula yang tidak terkontrol. Terus penggunaan garam yang tidak terkontrol kan. Cara kalau gula kan yang dianjurkan pemerintah kan sehari adalah 50 gram atau kurang lebih sekitar 2,5 sendok teh itu kan. Ya jadi masalah sekarang hampir semua makanan mengandung gula. Dan itu salah satu penyebab dari terutama penyakit wanita nggih, penyakit kanker, miom, kista, tumor itu adalah gula. Jadi sekarang masih mengidap tumor, kanker, miom, kista itu kalau jenengan semua sudah kena penyakit itu, tapi jenengan masih konsumsi gula, makan gula dan sejenisnya, sama jenengan ngasih makanan penyakitnya, yaitu kan, jadi di situ. Jadi nanti obesitas apa hubungannya banget, obesitas itu. Iya. Itu jadi penyebabnya apa? Penyebab dari obesitas nggih. Tadi kan data ini, data tadi itu kalau dari WHO itu
satu dari 8 orang di dunia mengidap obesitas, tapi kalau di Indonesia itu 20%. Kalau di WHO ini kan berarti 1/8, kurang lebih sekitar berapa ya? Sekitar 15% ya. Ini kalau di Indonesia udah 23 loh. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi kali. Kayak pada podcast yang sebelumnya itu ada juga saya sering singgung masalah gagal ginjal itu kan. Yang kemarin yang naik 9 kali lipat, sekarang 12,68 juta pasien gagal ginjal itu. Jadi nanti kalau yang tahun depan tinggal dilihat apakah trennya naik. Jadi semoga dengan adanya edukasi di Suara Muslim ini menyadarkan pada masyarakat, pada mitra muslim sekalian supaya merubah perilaku. Jadi kalau sudah pola makan diatur, pola hidupnya diatur, pola pikirnya juga diatur. Jadi jangan lost rewel ya, istilahnya gitu. Lost tanpa rewel itu kan. Jadi tubuh kita itu butuh makanan, tapi harus sesuai kebutuhan. Kalau di Rasulullah itu adalah makanlah pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kan di Rasulullah. Dan bagi mitra muslim yang sekarang yang saking kegemukan, apakah ada cara untuk menurunkannya? Ada. Semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi penyebabnya apa? Penyebab adalah penyebab dari obesitas adalah satu, biasanya adalah kebanyakan makanan yang manis dan berminyak. Itu penyebabnya. Yang kedua adalah menghindari biasanya kurang makanan sayur buah. Padahal sayuran buah itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kalau pada podcast yang sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa sel tubuh kita itu memerlukan zat namanya karotenoid. Karotenoid didapatkan dari mana? Dari sayuran segar sama buah berwarna-warni, itu yang didapatkan, itu yang dibutuhkan sel tubuh kita. Jadi kalau jenengan perhatikan orang-orang daerah pegunungan, orang-orang daerah Sunda itu kenapa kok kulitnya glowing? Ya karena itu makanya adalah makanan sayuran segar sama buah berwarna-warni. Kalau kita kebanyakan di Jawa, kebanyakan makan adalah nasinya yang diperbanyak. Itu kalau nasi perbanyak nanti efeknya adalah penyakit. Itu. Selanjutnya apa? Sering ngemil sering ngemil kadang-kadang itu kan saya banyak pasien kadang, Ustadz saya sudah diet, sudah mengurangi nasinya dikurangi tapi ngemilnya masih jalan. Ngemilnya keripik usus Ustadz. Itu pengaruh jadi pengaruh banget. Itu yang kadang nggak kerasa Mas. Iya kan nasinya sedikit tapi ngemilnya yang banyak kan, apalagi disambi sama ini lihat televisi kan, sama drama telenovela kan, sambil duduk manis gitu, nanti makannya malmil gitu, ditambah minumannya bersoda, minumannya yang berkarbonasi, minuman yang manis-manis, ya itu akan membuat penyakitnya menambah, berat badannya tambah, tapi penyakit juga tambah. Itu Selanjutnya makanan yang makan dalam jumlah besar, porsinya besar. Jadi kalau makan yang bagus itu adalah, pada podcast yang sebelumnya sudah saya sering singgung bahwa pola makan yang bagus adalah 50% sayur plus buah, 25% lauk pauk, 25% baru karbohidrat. Jadi karbohidrat tidak harus nasi, bisa diganti kentang, bisa diganti ubi-ubian, diganti polo pendem. Jadi di situ alternatifnya. Jadi makanya kenapa sekarang banyak orang-orang itu yang lagi ngetrennya adalah makanan rebus, bagus, lanjutin. Terus makan makanan itu kalau makan itu maksimal 2-3 jam sebelum tidur harus berhenti makan. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah habis makan tidur. Ya itu ya, jadi istilah kalau sekarang itu malas gerak, kurang gerak Jadi kalau kurang gerak yang terjadi adalah makanan yang numpuk dalam tubuh kita, akhirnya menjadilah berat badan kita menjadi obesitas. Jadi nanti kalau melihat obesitas, cara ngukurnya adalah pakai namanya rumus BMI, Body Mass Index. Jadi rumusnya adalah berat badan dibagi, berat badan itu kilogram
dibagi tinggi badan kali tinggi badan. Nanti akan ketemu. Jadi kalau misalkan itu hasilnya 18,5 itu masuk kategori kurus. Kalau normalnya adalah 18,5 sampai 24,9. Kalau overweight, kelebihan berat badan itu 25 sampai 29,9. Kalau obesitas itu 30 hasilnya sampai 35. Kalau lebih dari 35 kategorinya adalah parah. Oke, jadi kalau gemuk itu sekarang bukan ini lagi, bukan kemakmuran, penyakitan. Jadi kalau jenengan sudah mulai di atas obesitas yang tadi sudah masuk kategori parah, ya itu pengobatannya mahal. Oke, itu dulu Mas Dani. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Didom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Nanti insya Allah kita akan diskusikan mitra muslim, termasuk yang sudah menyapa dari channel YouTube Suara Muslim TV. Anda boleh bergabung 03156245555. Selepas pariwara berikut ini, kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Ya, ada sejumlah faktor utama. Tadi Ustadz Ahmad Nidom, founder dari Tibun Nabawi Holistikar Mitra Muslim, menyampaikan yang mempercepat kenaikan berat badan, diantaranya gaya hidup yang kebanyakan makan manis dan berminyak ya Mitra Muslim, kemudian jarang untuk mengkonsumsi sayur dan buah, hobinya ngemil tanpa ada kontrol, kemudian makan dalam porsi yang besar, hingga kebiasaan tidur setelah makan. Di malam hari ini silakan bisa bergabung 0315624555. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Matur nuwun. Bu Majid, monggo Ibu, nggih. Ustaz Ahmad Nidom. Begini Ustaz, dalem menika nggih, Nggih. jujur menika lho saben dinten nedha kurma ajwa, Ya. kalian kadang-kadang ya agak sering dengan advokat, terutama advokat aligator. Napa menika menyebabkan diabetes? Nggih. Mbah nuwun barokah fikum salam barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Majid. Apakah mengkonsumsi buah kurma dan apukat aligator tadi Ustadz itu menyebabkan kenaikan berat badan Ustadz? Penelpon berikutnya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Kartika, silakan Mbak Kartika, gimana kabarnya? Assalamualaikum Ustadz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, tadi penjelasan sangat bagus banget Ustadz. Ini saya juga kebetulan juga obesitas juga Ustadz. Cuman kan saya tadi malam sempat ngukur itu BMI itu Iya. mepet sekali Ustadz sama antara obesitas dengan yang apa ya sebelumnya obesitas apa Ustadz? Yang sebelumnya. Overweight. Iya. Ya sebelum itu Ustadz, tapi mepet sekali Ustadz. Terus alhamdulillah sudah badan sudah turun 5 kilo sudah setelah bekam itu Ustadz kemarin itu mulai dari September, Oktober, Desember 3 kali bekam turun 5 kilo. Terus alhamdulillah ini pola makan saya ini untuk nasinya itu sudah saya ganti porang Ustadz. Porang? Nasi porang? Ya, nasi porang. Hmm. Itu sama kalau makan yang manis-manis sih, kalau minum manis sudah nggak suka. Oke. Tapi kalau makan manis itu saya makannya itu di jam yang tertentu aja Ustadz. Jadi tidak setiap jam itu makan tidak. Jadi saya makan mungkin siang hari itu makan manis sedikit aja tapi nggak banyak. Oke. Terus itu terus sama juga suka makan rebus-rebus juga iya, rebus-rebus kayak polo pendem itu. Terus apalagi ya Ustadz ya, banyak sih Ustadz tapi alhamdulillah ya berat badan tuh ya nggak gampang naik gitu Ustadz. Oh, nggak gampang naik. Nggih. Alhamdulillah sekarang juga mengaktifkan senam lagi Ustadz Baik. Nggih. supaya Berarti turun lagi Ustadz. pertanyaannya Mbak Kartika ini mau menurunkan badan, menaikkan Ah badan? iya Ustadz, supaya apa ya badan itu enggak timbangannya itu enggak ke kanan terus gitu loh Ustadz. Oh, berarti menurunkan ini, berarti menurunkan. Iya berat badan. menurunkan Oke, terus iya, iya. menurunkan terus. Apalagi kan godaannya kalau saya sudah ke rumah ke Wonocolo ini Masya Allah. Buka pintu garasi itu sudah Keripik berjajar usus, yang namanya jajan-jajan apa Iya. orang yang jualan-jualan ini Ustadz. keripik, Masya Allah. iya. Jangan sering makan keripik usus, Mbak Kartika. Enggak, saya sudah enggak. Nggih, nggih, nggih. Baik, itu nggih Mbak Kartika nggih, sudah nggih. Oke, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ke Bu Majid dulu, Ustaz. Nggih. Jadi Bu Majid nggih, apakah semua makanan boleh dimakan? Boleh. Ya nggak boleh itu adalah berlebih. Itu aja pesan saya. Oke. Jadi kami tidak pernah membatasi untuk mitra muslim. Boleh dimakan boleh, tapi kasih kesempatan 3 jam sebelum tidur berhenti makan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah olahraga Ibu. Ya, olahraga yang penting. Jadi orang sekarang itu mengabaikan olahraga. Padahal kalau dari penelitian itu nggih, jenengan itu jogging 15 menit itu memperpanjang usia 3 tahun. Itu. Jadi kalau idealnya adalah 30 menit per hari. Jadi 30 menit per hari itu ideal ya. Yang penting adalah keringat, jalan kaki. Makanya kalau mitra muslim yang sekarang malas gerak olahraga, usahakan subuhan. Jadi kan kita ngajari Tibun Nabawi itu bukan sekedar ngajari sehat, tapi ngajari sehat yang berpahala kan. Jadi kalau subuhan jenengan di rumah, ayo sekarang dirubah subuhan ke masjid.
jangan naik sepeda motor, tapi naik pakai jalan kaki. Mhm. Jadi jenengan nanti dapat dua manfaat. Manfaat pertama, jenengan dapat pahalanya karena setiap kali selangkah kita itu adalah pahalanya Iya. besar. Itu yang pertama. Yang kedua, jenengan sehat. Jadi nanti kalau setelah dari subuhan nggak usah olahraga lagi, cukup jalan kaki tadi itu minimal 30 menit. Jadi makanya kalau jenengan jalan ke masjid jalan kaki tiap pagi, manfaatnya dua, dapat pahala sama dapat sehat. Jadi yang jadi masalah sekarang orang-orang itu kan nggak mau ke masjid kalau subuhan. Jadi kalau kita mau melihat orang itu sholatnya bagus apa, lihatlah pada saat subuh, dia subuh apa enggak. Jadi mitra muslim yang sekarang dikasih sehat, ayo sehatnya benar-benar dimanfaatkan. Ayo subuhan ke masjid. Manfaatnya pertama jenengan dapat pahala yang banyak, yang kedua jenengan dapat sehat. Oke. Terus yang selanjutnya apalah alpukat. Ibu alpukat bagus Bu untuk terutama untuk kolesterol ya. Bagus. Kurma juga bagus. Cuman makanannya harus terukur Bu nggih, sesuai kebutuhan. Jadi jangan makannya banyak terus nggak mau gerak. Jadi sebagus apapun sesehat apapun makanan, jika tidak diimbangi dengan gerak, maka akan menjadi penumpukan lemak dan sebagainya, menjadi penyakitnya berat badan nambah. Nggih, itu Bu untuk pemajit nggih. Untuk yang Mbak Kartika. Mbak Kartika pertanyaannya tadi itu kan untuk menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan tadi sudah disebutkan di awal Mbak. Jadi adalah jaga pola makan nggih. Pola makan itu kalau sudah usia di atas 40 itu wajib mulai mengurangi makanannya nggih. Jadi jenengan bukan seperti anak muda lagi. Kalau anak muda dulu makanya semua sehari makan 3 kali. Kalau sekarang udah usia 40 itu makan secukupnya. Yang dibutuhkan tubuh kita itu apa? Sudah itu dimakan secukupnya aja, jangan berlebih, karena kalau berlebih nanti organ kita memang sudah mulai melemah atau rusak perlahan-lahan, juga nanti akan menjadikan itu penumpukan berat badan. Yang penting adalah satu, pola makannya diatur, tadi itu sudah disebutkan 50% sayuran plus buah, 25% lauk pauk, baru 25% karbohidratnya. Jadi nanti kalau bisa, kalau yang sekarang sudah sehari makan 3 kali, saya yang sudah usia 40 makanya jadi 2 kali atau cukup sekali bisa. Kalau pengalaman saya pribadi saya makan kalau sekarang Mas Dani makannya cuma 2 sendok 3 sendok nasinya. Masya Allah. Satu hari. Iya. Ya Allah. Jadi nasi satu hari 1 sendok 2 sendok maksimal 5 sendok lah. Nggak lapar Ustaz. Inamal membeli niat. Masya Jadi Allah. kembali niat Mas Dani. Mau niatnya mau sehat apa mau. Kalau kita nurutin mulut Mas Dani, semua dimakan, semua dimasukkan. Itu. Jadi karena sudah berumur, jadi kita harus tahu diri, harus waspada diri. Jadi nggak perlu ada orang lain ingatkan. Kita harus aware. Kita harus aware dari sini. Jadi kalau saya perbanyak tadi itu nasi 5 sendok, ditambah sayur buahnya banyak. Nah, nanti sama ditambah olahraga jalan kaki Jalan kaki itu saya biasanya jogging setengah menit, 30 menit. Itu kalau dibuat rata-rata itu 1 minggu itu turun 1 kilo. Ya Allah. Pantesan sekarang agak ideal Ustaz. Ya, betul, agak kurus ya. Ya itu. Keren dikit Ustaz. Kembali muda Ustaz. Itu Mas, jadi kemarin sempat berat badan saya itu sampai 80 Desember kemarin 82 nggih. 82 ini sudah mulai bulan April udah jadi 72. Ini targetnya 66 kilo. Dan itu butuh waktu memang. Dan itu kalau makanya kan gini untuk menurunkan berat badan itu nggak semudah membalikan telapak tangan, karena memang itu butuh komitmen, butuh niat di awal. Innamal a'malu binniyat. Karena nanti godanya banyak, hajatan, ada tetangga kirim makan macam-macam. Makanya kan sering ini ya. Kalau saya apakah godaan itu bisa kita lewati? Bisa kalau kita memang niatnya untuk sehat, Saya yang terjadi pada diri saya pun sama. Kalau udah kumat istilah bahasa Jawa yang geragase, waduh semua dimakan. Itu. Jadi Pak Kartika untuk makanannya makanan herbalnya. Jadi banyak rutinkan konsumsi minuman jeruk lemon Itu untuk menurunkan berat badan, mengurangi nafsu makan. Dan ini pesan saya juga buat mitra muslim hati-hati yang sering konsumsi obat-obat diet Jadi jangan mudah percaya pada obat-obatan diet, karena saya pernah menemukan pasien dari Palu itu kena penyakit kanker usus gara-gara kebanyakan minum obat diet. Obat diet itu
efeknya apa Ustaz? Nggak jadi makan atau kenyang? Pada ujung-ujung pada intinya adalah ya ini membuat kenyang. Oh, gitu Ustaz. Ya, jadi intinya sama. Makanya kalau kita kan gini ya, pada dasarnya sudah mengerem nafsu makan, mengerem nafsu makan kita supaya tidak berlebih. Jadi yang jadi masalah kan kadang-kadang orang percaya pada obat-obatan di luar, di mana obat itu bisa membuat membuat menguruskan berat badan gitu kan. Padahal nggak semudah itu. Iya. Teori itu nggak semudah itu. Prakteknya itu teori ya, mungkin prakteknya yang beda. Jadi makanya kalau ada yang bisa menjamin bahwa bisa menurunkan berat badan, nah itu biasanya adalah teknik marketing. Tapi pada dasarnya adalah menahan nafsu kita, menahan syahwat makan kita supaya tidak berlebih. Dengan cara apa? Berpuasa salah satunya. Jadi berpuasa, yang kedua olahraga, makan yang sesuai kebutuhan kita, jangan berlebih, perbanyak sayur buah. Insya Allah nanti turun kok. Tanpa obat. Jadi makanya kalau yang sering sudah sering konsumsi obat-obatan yang diet, secepatnya berhenti. Lakukan dengan cara olahraga, berubah pola makan, istirahat juga cukup. Jadi kalau istirahat yang kurang pun bisa mempengaruhi berat badan, Mas. Jadi kalau di Indonesia, kalau berat badan yang dianjurkan setelah usia kita dewasa itu adalah 7 sampai 9 jam per hari. Jadi kalau misalkan sekarang sudah diet macam-macam, sudah berusaha macam-macam kok masih belum turun, ayo coba dicek lagi pola tidurnya gimana. Jadi pola tidurnya idealnya adalah per hari 7 sampai 9 jam. Jadi kalau di Indonesia itu 51% orang Indonesia itu kurang tidur. Suka Tidurnya cuma begadang 5 jam. Ya, betul. Ke warkop kayaknya. Warkop kongko itu ya. Nanti efeknya apa? Banyak. Iya. Efeknya adalah penyakit hati. Oh, nyambung Ustaz Nyambung. ya. Nanti kita bahas minggu depan penyakit hati. Jadi ada di salah satu hadisnya itu ada satu organ di mana organ ini berupa daging. Gimana kalau organ ini rusak, maka semua rusak tubuh kita. Itu apa? Hati. Wah, Masya Allah. Semakin menarik ini Ustaz, tapi kita penelpon ada yang sudah nunggu. Kayaknya kita terima dulu. Assalamualaikum. Oh iya. Dengan Bapak atau Ibu siapa ini? Assalamualaikum Mas Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Mariam dari Jember. Gimana kabarnya Mas Dani? Sehat insya Allah. Ibu Mariam sehat ya kabarnya ya? Ya sehat. Alhamdulillah. Selalu Mas Dani. Iya semangat apalagi ini. habis Ramadan kan Mas Dani. Wah, habis puasa sehat-sehat. Masya Allah. Selalu. Apalagi nambah sunnahnya Syawal. Iya 6 hari itu sama seperti puasa 1 tahun ya penuh Allah. Mas Dani. Sehat itu sudah. Ya. Masya Allah. Ya, silakan, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ustadz sama Mas Dani. Sama-sama Ibu. Ya, ada salah kata. Karena Mas Dani, orang yang banyak ngomong itu banyak salahnya. Apalagi saya ini Bu. Iya Mas Dani. Iya. Untuk mengurangi makan ini kok. Temanya menarik ini, mengurangi makan. Iya. Makan 1 kali atau 2 kali ya. Dulu ketika saya masih muda itu makan 3 kali. Tapi setelah usia 40 ke atas itu agak berkurang makanya. Iya. Ya untuk mengurangi makan itu untuk diet itu kan ya Pak Ustadz. Kan tidak usah diet dengan obat-obat nanti kan bahaya. Kalau saya lebih baik puasa itu. Itu gimana kalau misalnya puasa kan makannya itu malam, kadang makannya jam 7 itu kan. Nanti minimal tidurnya jam 10 itu apakah gimana? Apakah sudah cukup? Iya. Itulah. Yang kedua itu kalau usia-usia kita itu kadang gini orang
kalau belum kenyang ya belum berhenti gitu. Kalau masih lapar gitu. Lanjut Kan ya. kadang prinsipnya gitu, Bapak Ustadz. Iya. Itu gimana kalau orang kadang orang kegemukan itu kadang mau jalan itu sulit. Iya. Iya. Ya itulah pertanyaan saya Ustadz. Terima kasih Terima kasih. untuk Mas Dani, Sama-sama, untuk Ustadz Ibu. Nizam. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama. Ya, ada salah kata. Ya. Ya, semoga Mas Dani sama Ustadz Nizam sehat Amin. selalu. Semoga Bu Mariam Terima juga kasih atas seperti itu. waktunya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita jeda dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan Bu Mariam, termasuk penelpon dari Mitra Muslim yang bergabung dari YouTube channel Suara Muslim TV. Mbak Kartika, terima kasih. Ibu Yati dari Malang, Kak Miftahul Jannah, Bu Fatmawati, Lumajang juga hadir turut menyimak. Ibu Siti Rumia juga terima kasih. Pak Sugianta, Mas Muhammad, Ibu Siti Rumia, Gresik ya, dari Bu Devi, Bu Yati dari Malang, Bu Wati Bojonegoro, Bu Enur dari Gresik, Ibu Rofifa, Kak Miftahul Jannah, Pak Sunadi. Nanti kita bacakan selepas pariwara berikut ini. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu.
Terima kasih Mitra Muslim, segmen terakhir Majelis Ilmu malam hari ini bersama Tibun Nabawi Holistic Care, ada foundernya Ustadz Ahmad Nidhom. Anda juga boleh untuk mengunjungi Instagramnya Tibun Nabawi Holistic Care Mitra Muslim, atau juga bisa langsung ke Dharma Permai Selatan 17 nomor 25 Surabaya. Bisa di follow untuk keterangan lebih lanjut ya. Untuk berobat juga nanti bisa janji 1 hari sebelumnya, termasuk Anda bisa akses di TikToknya Tibun Nabawi Holistic Care dan juga YouTube-nya di Tibun Nabawi Holistic Care. Lanjut Ustadz, ada pertanyaan tadi di 0855 3938 sambil penelpon berikutnya Bu Mariam Ustadz ya. Tadi yang bertanya. Oke, Bu Mariam, jadi kalau puasa lanjutin Bu, bagus. Jadi itu salah satu terapi untuk menurunkan berat badan, untuk mengontrol nafsu makan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi ngemil. Jadi kalau kita bicara ngemil Bu, memang kadang-kadang gitu kita harus sadar diri. Jadi caranya gimana? Niat. Jadi nggak ada yang bisa ngerem kita, kecuali kalau kita harus memikir kalau kita kebanyakan makan nanti penyakit. Kalau udah penyakit nanti adalah kita ngerepotkan diri kita sendiri, ngerepotkan orang lain. Jadi kalau udah penyakit Mas, kayak terutama kalau penyakit diabetes itu badan nggak enak semua lah istilahnya gitu ya. Nanti efeknya kemana-mana. Jadi kalau udah penyakit diabetes sampai gangren gitu itu nanti efeknya tadi itu penyakitnya hal bahasa Jawa itu merantak kemana-mana, termasuk salah satunya adalah ginjal, distro dan sebagainya. Jadi kalau yang tadi Bu puasanya sudah dirutinkan, bisa puasa ini bisa puasa Senin Kamis minimal atau bisa puasa Daud, bisa sehari puasa sehari enggak, itu terusin. Tapi yang terpenting adalah niat kita ditata karena terus terang kalau membicara tentang nafsu makan itu kembali pada masing-masing pribadi kita, seberapa kuat kita punya niat untuk merubah. Tapi kalau kita memang berniat untuk sehat dan kepingin merubah, insya Allah dikasihkan jalan. Dan itu akan secara otomatis nanti alam bawah sadar kita, otak kita akan terekam untuk kita berperilaku sehat. Saya dulu pernah sampai 87 Mas Dani. Ya Allah. Saya 87 dulu berat sampai 87. Cuman waktu itu saya sempat ada kelemahan di tubuh saya itu, kalau berat badan saya di atas 85 itu pinggang sakit, jadi kayak saraf kejepit. Jadi karena mungkin itu sebenarnya kan alarm ya, tubuh tidak kuat untuk menahan berat badan, akhirnya terjadi adalah kayak daerah pinggang itu kayak ditusuk-tusuk. Jadi saya waktu itu sempat mikir gini juga, ini saya waktu itu usia sekitar 50 ini kalau saya tidak diet ini bisa berat badan sampai 100. Karena apa, kecenderungan biasanya kalau orang sudah makan itu malas gerak, ya kan? Jadi malas gerak, olahraga mau, jadi makan semakin menumpuk, semakin yang terjadi adalah berat badan menjadi lebih berat lagi. Jadi di situ, jadi akhirnya saya menyadari diri saya sendiri bahwa saya harus diet. Jadi dengan penuh perjuangan tapi tadi itu kalau sudah kumat geragasi ya kadang-kadang kalau sudah kumat geragasi ingat lagi, ini lagi program diet, jadi harus lebih keras lagi. Jadi kalau dari penelitian Mas Dani satu cara misalkan berat badan kita misalkan anggap aja kelebihan sekitar 10 kilo berat itu 1 kilogram lemak itu kalau kita tidak makan selama 3 hari itu bisa itu sama dengan kita tidak makan 3 hari. Jadi kalau misalkan kita tidak makan 3 hari itu lemak di tubuh kita selama yang 1 kilo itu terbakar selama 3 hari terbakar. Turun 1 kilo dengan catatan minum aja, makan enggak usah, jadi bisa. Jadi kalau misalnya sampai berat badannya kelebihan 10 kilo itu butuh waktu 3 kali 10, 30 hari. Enggak makan sama sekali enggak makan sama sekali, cuma minum air aja bisa. Tapi sekarang pertanyaannya kuat enggak itu kan? Iya, apalagi kegoda sebelah Ustadz. Oh ya, itu kesukaannya ini ya, remaja-remaja putri itu banyak yang ngantri. Saya kemarin lihat juga, waduh banyak yang ngantri juga, terutama cewek-cewek itu dulu. Kemudian ada penelpon Ustadz tadi sambil Ibu Siti Rumiah dari Gresik, usianya 60 tahun. Jempolnya beliau itu kok sering membengkak Ustadz ya. Itu pertanda penyakit apa Ustadz sebenarnya? 60 tahun ya. Jempolnya bengkak. Jempolnya sering bengkak Ustadz. Bengkak. Mengatasinya bagaimana dan itu penyakit apa? Kemungkinan asam urat Ibu. Asam urat.
nanti cek ke laboratorium nggih atau ke puskesmas terdekat dicek asam uratnya. Kalau perempuan itu maksimal 6 Ibu. Jadi kalau lebih dari 6 nanti efeknya adalah asam urat bengkak, nanti efeknya juga adalah biasanya terjadi batu ginjal. Nggih, itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena ini faktor usia. Pertama, memang fungsi ginjal sudah mulai menurun. Jadi kalau secara teorinya setelah usia 40 itu fungsi ginjal turun 1%. Jadi kalau jenengan ini sekarang usia 60, secara teorinya fungsi ginjalnya sudah turun sekitar 20%. Itu teorinya. Nanti prakteknya jenengan pakai rumus yang kemarin minggu sebelumnya kita ajarkan, pakai namanya EGFR nggih. Jadi 140 dikurangi usia dikalikan berat badan dibagi 72 kali kadar kreatinin. Jadi kalau kreatinin nanti cek di laboratorium nanti dimasukkan, nanti akan ketemu fungsi ginjalnya tinggal berapa persen. Jadi kalau misalkan asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diobati kok tidak sembuh-sembuh, kemungkinan fungsi ginjalnya sudah mulai menurun. Penyebabnya apa? Salah satunya adalah kebanyakan makanan yang mengandung zat purin. Contohnya apa? Contohnya adalah goreng-gorengan, contohnya kacang-kacangan, contohnya jeroan, contohnya lagi adalah seafood yang bercangkang, terus makanan-makanan ultra processed, chicken nugget, sosis dan sebagainya itu adalah penyebabnya. Jadi kalau sudah tahu penyebabnya, jenengan secepatnya adalah kurangi makanan-makanan tersebut, perbanyak makan sayur plus buah, rutinkan olahraga, dan yang terpenting adalah sesuai anjuran Rasulullah, lakukan bekam dan fastu tiap bulan untuk mengeluarkan toksin dalam tubuh kita yang tidak bisa dibuang oleh ginjal karena faktor usia. Nah, Oke. baik. Ada yang sudah bergabung dari WA, kita terima dulu. Assalamualaikum Ibu. Oke, bisa minta tolong dikecilkan radionya Ibu. Oke, sampun. Oke, Bu Sinten, Bu Haji ini. Ya, Oke, namanya panjenengan sinten? Bu Ajeng. Ibu Ajeng. Oke, monggo Bu Ajeng. Radionya minta tolong dikecilkan Bu Ajeng. Saya beda. Oke, monggo. Saya itu sering gatal-gatal gitu loh. Kenapa itu? Usianya berapa Ibu? 73. 73. Oke, tidurnya jam berapa Ibu? Tidurnya tuh tipe jam 9, jam 10, tapi jam 1, jam 2 bangun. Ya, itu penyebabnya Ibu. Oke, Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, Ibu diabetesnya berapa? Kadar gulanya berapa? Kadar gulanya 95. 95. Oke. Gini, sudah itu aja pertanyaan, gatal-gatal aja. Iya, cuma gatal-gatal itu aja loh. Oke. oke. Nanti dijawab di on air nggih, Bu Iya. Ajeng nggih. Iya. Nggih, baik. Terima kasih Bu Ajeng. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Ustaz. Oke. Gatal-gatal. Gatal-gatal itu salah satu bentuk protes atau tanda-tanda bahwa di tubuh kita kebanyakan toksin. Oke, penyebabnya apa? Banyak. Orang diabetes tinggi, kadar gula tinggi itu juga gatal-gatal. Yang kedua adalah orang bermasalah dengan hatinya itu juga gatal-gatal. Salah satu kalau berhubungan dengan hati biasanya tidurnya kemalaman, sering begadang. Makanya kalau organ hati itu kerjanya jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Itu kerjanya liver atau hati. Sekarang pertanyaannya, Bu Ajeng tidurnya jam berapa? Kalau jam 11 malam sampai jam 3 pagi masih begadang, efeknya adalah gatal-gatal dan itu berhubungan dengan livernya bermasalah. Nanti penyakitnya apa? Penyakit kuning, penyakit fatty liver, penyakit hepatitis, penyakit fibrosis hati, penyakit kanker hati. Itu step-stepnya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah karena biasanya fungsi ginjal sudah mulai menurun. Kalau ibu ini 73, kalau secara teorinya fungsi ginjalnya sudah menurun sekitar 33. Oke. Kalau menurut penelitian dari World Kidney DORG nggih, bahwa perempuan yang sudah usianya di atas 65 itu rata-rata 1:4 itu pengidap penyakit
ginjal kronis ya itu. Allah. Sekarang pertanyaannya Ibu nanti cek ke laboratorium kadar kreatininya, nanti masukkan EGFR yang pernah kami sharekan, atau kalau nggak jelas nanti bisa lihat di IG kami, itu ada rumusnya nggih. Nanti fungsi IG-nya berapa. Jadi pertanyaan pertama tadi itu bisa jadi karena diabetesnya, bisa karena fungsi hatinya, bisa jadi karena fungsi bisa disebabkan karena fungsi ginjalnya sudah mulai menurun, atau bisa juga karena ada penyakit paru-paru, itu juga gatal-gatal. Jadi yang mana? Jadi untuk detailnya nanti bisa Ibu difotokan, datanya lengkap, di-sharekan ke kami, nanti akan kami pelajari dulu. Nggih. Oke. Baik. Terima kasih Bu Ajeng. Kemudian berikutnya di 0855 3938. Penelpon terakhir Ustaz nggih. Nggih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dani. Nggih, dengan Ibu Yati. Silakan Ibu. Nggih. 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 Monggo, Assalamualaikum, Mbak Nidom. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, ini adik saya ini usianya 53. Itu gatel-gatel terus Ustadz. Kalau dikasih obat gatel gitu ya sembuh. Kalau enggak gatel lagi, pakai ini boleh itu dikasih CTM itu boleh Kak? Itu tiap hari minum itu Ustadz. Saya sampai gini, jangan minum obat terus saya gitu. Nggak tahu ini sakit apa. Mohon pencerahan Ustadz. Cewek apa cowok ini, Bu? Nggih. Cewek. Cewek. Nggih. Cewek. Nggih. 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 Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minum obat boleh, tapi tidak boleh dikonsumsi tiap hari. Itu kalau keseringan dikonsumsi, efeknya jangka panjang adalah merusak ginjalnya, merusak tulangnya, merusak lambungnya, merusak kakinya. Oke, boleh diminum pada saat dibutuhkan, tidak boleh diminum seterusnya. Jadi kalau sudah sakit kayak tadi gatel, diminum 1 kali 2 kali, kok enggak ngefek, segera berhenti. Lihat penyebabnya apa. Tadi sudah di awal saya sebutkan, gatal-gatal banyak faktornya. Bisa karena diabetes, bisa karena ginjalnya bermasalah, bisa karena hatinya bermasalah, bisa paru-parunya bermasalah. Jadi kami harus tahu dulu penyebabnya, nanti baru bisa diobati. Jadi untuk sementara jenengan bisa coba nanti bisa ambil daun daun kenanga, bunga kenanga itu ya, nanti dioles-oleskan ke tubuhnya, atau bisa dibuat teh, atau bisa mandi pakai air garam. Itu nanti kalau enggak ngefek, kami harus tahu dulu jam tidurnya jam berapa, makannya gimana, stresnya gimana, baru kami bisa jawab. Nggih, itu. Oke, nggih. Baik. Terima kasih Bu dan Mitra Musim yang sudah bergabung dari WA, sangat banyak sekali. Selengkapnya Mitra Musim nanti bisa sambung saja pertanyaan lebih lanjut ke Tibun Nabawi Holistic Care, Instagram, kemudian TikTok, dan termasuk di pertanyaan secara langsung Ustadz nggih. Bisa mulai nomor teleponnya berapa Ustadz? 0877 56 9-nya 3 kali 337. 337 0877 56 93 kali 337. Nah, di depan itu apa ini? Apa bedanya dengan cuka lemon? Cuka lemon betul. Jadi Mitra Muslim yang sekarang lagi mengalami obesitas di mana BMI-nya itu di atas 30, kami sediakan herbal gratis berupa cuka lemon. Caranya gimana? Caranya cukup mudah. Follow IG kami atau follow TikTok kami atau follow YouTube kami. Nanti setelah itu wapri kami menyertakan berat badan, tinggi badan. Kalau jenengan memenuhi dari sudah masuk kategori obesitas, jenengan dapatkan 1 cuka cuka lemon ini untuk program diet untuk mengurangi nafsu makan supaya jenengan kembali sehat. Baik. Terima kasih Mitra Musim, mohon maaf ini belum sempat kita udarakan semuanya.
Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Pelatihannya mulai ini Ustaz, mulai bergulir lagi Ustaz. Oke, pelatihan jadi mitra muslim yang kepingin kepingin mengobat diri sendiri atau kepingin punya bisnis rumahan herbal, monggo bisa ngikutin workshop yang kami sediakan, yang kami adakan untuk angkatan yang keempat, itu berlaku mulai Sabtu depan ya. Jadi setelah bisa offline, bisa online. Terus bagi yang mendaftar sebelum H-7 dapat diskon 50.000. Oke. Oke, nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut Oke. pada segmen tertentu nanti Ustaz ya. Dan silakan mitra muslim, Anda bisa follow Instagramnya Tibun Nabawi Holistic Care, TikToknya ataupun juga YouTube yang belum mendapatkan herbal gratis. Nanti silakan follow dan akan mendapatkan herbal gratis yang saat ini terpampang ada cuka lemon mitra muslim. Dan nanti bisa kirimkan buktinya saja, bisa ke adminnya atau bisa ke 087756999337. Untuk berobat dan berbekam ataupun dan lain sebagainya, hari 1H sebelum pelaksanaan harus Wajib reservasi. betul. Ya, H-1 harus reservasi mitra muslim. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat mitra muslim untuk kita semua dan sehat selalu semuanya. Saya Dini Rahmati juga mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Muhammad Azhar, videografer. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu